Kalau memang kata lo PDI Nyungsep pemenang partai Pileg, di ya? tahun 2024 tetap PDI. Belum ada yang bisa mengalahkannya. Hat-trick ya PDIP. Apalagi Nyungsep. Memang Jokowi bisa melawan yang namanya Megawati. Memang Jokowi bisa. Kalau enggak didukung-dukung sama orang-orang yang pernah korupsi berjamaah, enggak bisa. Mana tuh orang-orang yang dulu kritik-kritik Jokowi bergabung jadi penjilat kan? Iya enggak? Nah, buat saya, walaupun Anda ancam saya, lihat aja Prabowo Gibran nanti jadi presiden, enggak ngaruh buat saya, tetap akan bersuara. Enggak ngaruh buat saya. Ingat itu. Kedua, meskipun yang namanya Prabowo dan Gibran presiden, tetap akan saya tagih kebijakannya menciptakan 13 juta yang namanya lapangan kerja. Yang 10 juta janji Jokowi aja sampai detik ini baru 5.000 diciptakan, itu pun dikirim ke Korea. 4, yang katanya Prabowo petani-petani semua akan dikasih pupuk, ya, akan diantar ke tempatnya langsung. Janji Jokowi 10 tahun lalu aja sampai detik ini pupuk itu belum nyampe ke masyarakat. Ya, mungkin orang-orang tertentu atau bisnis-bisnis Anda aja yang di food estate dapat pupuk. Tetap akan saya kritik itu. Karena janji Jokowi selama 10 tahun hampir selesai ini, belum ada pupuk itu selancar kayak zaman dulu. Belum ada. Ya, belum ada. Apalagi yang mau antar langsung ke petani. Omong kosong. Omon-omon. Ya. Kamu nanam yang namanya singkong aja buahnya jagung. Ya kan? Apalagi mau antar yang namanya pupuk. Janji Bapak Jokowi traktor. Mana? Janji Bapak Jokowi pupuk. Mana? Subsidi pupuk. Mana? Semua dipegang oleh mafia. Di periode pertama, pupuk itu dipegang oleh manantu yang namanya Muldoko. Sampaikan itu. Saya enggak satu aja saya kritik. Menteri-menteri yang namanya Jokowi, terutama mantan Menteri Pertanian, kasusnya besar. Ya, sampai nyicil yang namanya mobil Alphard aja sebulan 43 juta. Itu untuk anaknya. 2 Alphard. Yang di Lampung. Mantan bupati. Kemudian menjadi mentan. Lalu Menteri Pertanian itu yang katanya janji-janji Jokowi pada saat periode pertama akan memberikan pupuk, subsidi dan segala macam. Saya taunya menantu yang namanya Muldoko di periode pertama yang pemegang pupuk. Kemudian mentannya itu yang lagi kena kasus berapa miliar itu. Lagi di sidang, ya kan? Iya enggak? Siapa namanya itu? SY siapa itu singkatannya? Kalau saya sebut nama asli, nama panjangnya, kau akan berontak pula. Nggak boleh saya kritik orang-orang ini. Ya, ingat bro, sebentar lagi anaknya Zulhas yang di Lampung akan terbongkar jua. Lalu bagaimana selanjutnya pamannya Bobi yang ada di Medan? Kasusnya berapa miliar? Pamannya Bobi Nasution. Ya, jadi ngebohong-bohongin orang begitulah. Ya. Ingat, walaupun kata kamu Gibran dan Prabowo jadi presiden, saya lihat sekarang Anda masih bisa bunyi, tapi lihat aja, prek. Semakin akan saya teriakkan gulingkan Gibran dan Prabowo.
Ya, gulingkan. Karena itu PKI. Kalau mereka jadi alat-alat kalian untuk menangkap seseorang, membungkam orang-orang, ngalahin Petrus dulu. Heh. Ini bukan zaman 9798 lagi yang nggak boleh bersuara. Ya, banyak anak-anak korban karena ayahnya. Ya, karena ayahnya. Nggak bisa saya begitu aja. Dulu juga ada kasus Talang Sari. Prabowo tahu itu yang di Lampung. Ya, jadi kenapa saya harus takut dengan ancaman-ancaman intimidasi Anda semua begitu? Ingat, katanya yang bukti nyata PDIP masih tertinggi. Belum ada yang bisa ngalahin. Memangnya ini partai bulan bintang yang udah tenggelam, PAN yang udah saling pukulin pakai kursi, ya kan? Terbelah dua. Memangnya itu. Memangnya Golkar sudah terbagi dua pula? Nggak bisa. Ya, semoga aja tetap kukuh yang namanya Megawati. PDI perjuangannya. Dan Anda juga sebut saya ini kadernya. Tidaklah bro. Kalau Anda menangkap sepintas, kenapa saya jelas, tegas, lugas ngomong seperti ini? Ini fakta dan kenyataan. Terus ada juga, memangnya Anda ini siapa, keturunan siapa? Seharusnya Anda, ya dari paras wajah saya, mata saya, pembicaraan saya aja udah nangkap saya ini siapa. Ya, walaupun katanya kamu udah berbuat apa untuk di negara, jangan lupa Jokowi kita jadikan presiden. Saya setidaknya dari 2014 lalu ya mengangkat Jokowi dengan anggota yang sebanyak-banyaknya. Dan kamu berbuat apa untuk Jokowi selama ini? Ternyata Jokowi pengkhianat ular kepala dua. Itu kekecewaan saya. Bukan berpihak kepada rakyat. Ya kan? Oh, ada pula itu yang komen. Ya, kalau mau minta alamat ini, minta nomor telepon, udahlah, udah basi yang model-model begitu, ya. Supaya Prabowo juga harus mendengar kan yang kata-kata seperti ini. Awas, lihat aja nanti kalau Prabowo dan Gibran jadi presiden, masih bisa bunyi nggak loh? Ini artinya orang-orang terdekatnya Prabowo geram kan dengan kritik-kritik saya mengenai pemerintahnya, terutama tadi mantan-mentannya, terus Zulhasnya, mantan koruptor masalah kehutanan dijadikan menteri sama Pak Jokowi. Jokowi sekarang ini dibuling loh sama para mafia, ya kan? Nggak ngaruh. Jadi itu ancaman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi di periode kedua ini sebenarnya agak kurang maksimal ya di dalam menjalankan janji-janji politiknya 2019 yang lalu, dan lebih kepada mempertahankan kekuasaan dan posisinya untuk tetap berpengaruh di perpolitikan nasional ya. Sedangkan janji-janjinya belum semua terrealisasi, walaupun masih dalam beberapa waktu ke depan, masih ada waktu, tapi ini kan singkat sekali ya. Nah, bahkan JK yang pernah menjadi wakil presiden di periode pertamanya dia, banyak mengkritik ya kinerja dari Presiden Jokowi di periode kedua ini. Salah satunya, proyek kesayangan Jokowi dikritik JK, beban pemerintah selanjutnya terlalu berat. Ya, strategi Presiden Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan tol, dikritik oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK. JK mengakui bahwa tol mempersingkat waktu tempuhnya di jalanan, betul. Tentu pembangunan infrastruktur ini penting, ya. Saya pikir tadi dari rumah ke sini itu 45 menit sampai 1 jam. Ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya ya. Karena tidak bisa lihat lagi, tidak bisa ke warung lagi dia karena ada jalan tol ya.
Dan itu disampaikan oleh JK di acara Election Talk ya di Universitas Indonesia di apa namanya disampaikan demikian pada mahasiswa ya. Akan tetapi menurutnya ada keseimbangan lain yang luput dari perhatian pemerintahan saat ini soal pembangunan tol. Dia menilai belanja infrastruktur jor-joran dan yang dilakukan oleh Jokowi akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien. Oke, betul juga sih ya. Bahkan utang kita kan meningkat sangat drastis di pemerintahan kedua Presiden Jokowi ya. Apalagi target pembangunan IKN yang luar biasa sudah ditargetkan oleh Jokowi. Nah, JK pun menyoroti soal utang Indonesia yang semakin tinggi per 31 Januari 2024 ini, ya totalnya sudah menembus 8.253,09 triliun rupiah. Jadi besar sekali, luar biasa utang Indonesia besar ya. Untuk membangun infrastruktur, membangun jalan tol dan membangun IKN. Oke. Kemudian ditambah dengan program-program yang butuh pendanaan besar selain subsidi BBM dan listrik. JK juga menyinggung program makan siang gratis yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, itu juga fantastis ya. Dana yang diperlukan untuk merealisasi itu sangat besar dan apakah itu nanti akan diteruskan ya. Nah, kita nggak tahu. Kemudian bukan hanya JK, juga demikian oleh para akademis ya. Nah, Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait langkah akademisi dan guru besar sejumlah universitas yang menyampaikan pernyataan sikap dan kritik terhadap demokrasi di tanah air. Saat ini kan sedang bermasalah tuh persoalan-persoalan yang melibatkan kekuasaan Presiden Joko Widodo seperti bantuan sosial dan seterusnya, banyak ya. Kritikan itu disampaikan sebagai tanggapan dari sinyal bahwa kondisi negara memang sedang tidak baik-baik saja. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebut setiap kritik dan sikap yang disampaikan merupakan hak demokrasi yang harus dihargai. Itu hak demokrasi yang harus kita hargai, kata Jokowi, dan hak demokrasi yang harus kita hargai. Sebelumnya, kepala negara juga mempersilahkan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah. Presiden ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres ke-26 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, nah diberitakan bahwa Civitas Akademi Universitas Islam Indonesia atau UII menyuarakan kritikan terhadap Presiden Jokowi mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Para akademisi UII ini mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi pembangunan politik nasional setelah pemilu 2024 ini tentunya. Pernyataan UII ini diwakili oleh atau dibacakan langsung oleh Rektor Profesor Fathul Wahid di depan auditorium Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir di kampus UI pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam pernyataan UII menanggapi Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawan dalam tubuh pemerintahan Indonesia saat ini. Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada atau UGM mengungkap keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik Jokowi ya, melihat bagaimana sikap tindakan yang dikerjakan selama Pilpres. Apresiasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu 31 Januari 2024 di Palairung UGM. Petisi Bulak Surumur yang ditujukan kepada Presiden Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh
sang presiden. Nah, kemudian di sisi lain, Civitas Akademika Universitas Indonesia atau UI pun turut ikut panggil ya mengingatkan Presiden ke-7 RI itu agar tidak ikut campur soal proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan Jokowi bersikap netral dalam pemilihan yang akan datang. Oke, teman-teman, jadi melihat situasi seperti ini, maka kita khawatir di Pilkada 2024 ini akan ada juga intervensi dari pihak-pihak penguasa saat ini. Tapi kita harapkan janganlah terjadi seperti itu ya. Biarlah bangsa ini berjalan dengan baik dan tidak ada lagi yang namanya nepotisme, tidak ada lagi yang namanya pemakaian anggaran negara untuk kepentingan pemenangan calon yang disukai oleh penguasa ya. Tapi biarlah anak-anak bangsa kita dipilih sesuai dengan visi dan misi yang dikerjakan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.